Ini tak ada gambar. Hidup tapi tak ada gambar. Itu gambar yang goyang sedikit. Gambar yang anak fokus ya. Nah, ada gambar yang goyang sama kita yang goyang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Mukarram Syekh Ali Jabir yang alhamdulillah telah hadir bersama-sama di hadapan kita beserta tim dan seluruh rombongan. Yang kami muliakan seluruh jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala mari senantiasa kita ucapkan atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga dengan kehendaknya di pagi yang mulia ini dapatlah kita bersama-sama menghadiri acara taklim akbar bersama Al-Mukarram Syekh Ali Jabir. Salawat dan salam mari kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Al-Mukarram Syekh Ali Jabir beserta seluruh jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali perlu kiranya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, setulus-tulusnya atas kehadiran Syekh bersama kami di sini untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang insya Allah nantinya akan tambah imanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala serta kecintaan kami kepada Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya perlu juga kami informasikan beberapa hal menyangkut tentang Masjid Islamic Center Hijr Ismail ini, bahwasanya di lahan seluas 3 hektar ini insya Allah selain menjadi
pusat ibadah kaum muslimin wal muslimat di Pulau Pundur Kabupaten Karimun. Nantinya juga akan dibangun pusat pengembangan pendidikan Islam yang salah satunya insya Allah adalah Pondok Tahfiz Al-Quran. Saat ini dengan kondisi yang ada, Pondok Tahfiz ini sudah berjalan dengan santri dan santriwati sekitar 50 orang dan dibimbing oleh 6 orang ustadz dan ustazah. Mudah-mudahan nantinya dengan izin Allah, Pondok Tahfiz yang akan dibangun ini juga merupakan salah satu dari cita-cita Al-Muharram Syekh Ali Jabir yang akan merealisasi di daerah kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya, mari bersama kita dengarkan tausiah bimbingan dari Syekh Ali Jabir kepada kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita, dan dimohon kepada kita sekalian untuk dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya. Kepada Al-Mukarram Syekh Ali Jabir yang dimuliakan Allah, dengan segala hormat kami persilakan. Ya. Mana? Hah? Mana? Apa? Mana? Bahasanya dah nyari tapi tadi gambar nasinya. Hidup dah. Tadi orang tuh apa? Kami ulang lagi cabut. Hidup. Kami yang ini budak-budak. Ada yang juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para alim ulama, para asatiz, para kiai, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya ini masih baru ya. Sini tak goyang ni. Baru. Sudah berapa lama? Yang sana tak ada sinyal ni. Kan? Tak ada gambar kan? Udah berapa lama? Saya juga jalannya baru ya, jalan. Ada aspal. Masya Allah, markah makmur insya Allah. Terlalu atas Jadi wasilah insya Allah. Tempat ini menjadi salah satu pusat yang melahirkan insya Allah program kami 1 juta penghafal Al-Quran, hafiz-hafizah di Indonesia. Doakan perjalanan kami masih panjang, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua jemaah yang alhamdulillah berkesempatan bisa hadir. Dan dalam kondisi pandemi ini mungkin bisa dikatakan satu-satunya masjid dalam perjalanan safari dakwah kami yang patuhi protokol kesehatan masjid ini. Masya Allah, jaga jarak, masker, ya. Memang rasanya susah ya, tapi insya Allah setiap kesusahan ada jalan keluar, kemudahan. Dan kita yakini insya Allah ujian ini berlalu, dan mudah-mudahan Allah berkahi kabupaten ini, memberkahi Pak Bupati serta keluarganya dan semua. Insya Allah kita bersatu semua sama-sama membangun program Al-Quran demi keturunan kita yang insya Allah menjadi saksi baik di hadapan Allah hari kiamat. Kalau besok kita meninggal dunia, insya Allah dicabut nyawa kita dalam keadaan
husnul khatimah, dan kita sudah tanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, cucu kita mencintai Al-Quran, berakhlak Al-Quran. Kalau mereka sudah mencintai Al-Quran dan berakhlak Al-Quran, insyaAllah aman hidup mereka. Walaupun kita sudah meninggal dunia, jangan ada kekhawatiran, karena Al-Quran akan melindungi anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita, yang membawa keberkahan sampai insyaAllah hari kiamat, dan kita dipertemukan kembali beserta keluarga di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau lepas. Soalnya baca bicara-bicara masuk ke mulut. Asli. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih diberikan oleh Allah kemampuan, sehat walafiat, terus berjalan melanjutkan safari dakwah. Dan luar biasa, ternyata musibah yang kami hadapi justru tidak mempatahi semangat kita, justru membangkitkan semangat, membangkitkan perjuangan, membuat hati jauh lebih tenang, karena kita di atas kebenaran, bukan di atas kebatilan. Kita membawa kitab Allah, kitab suci, sempurna, mulia, jaminan keselamatan, kebahagiaan, perlindungan, keberkahan, dan kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat, dan banyak kita mampu meraih daripada Al-Quran. Berkahnya luar biasa, tidak ada batas. Innahu laqur'anun karim. Sungguh Al-Quran itu mulia dan menjaminkan kemuliaan. Dan saya ingin semua Bapak Ibu ingin menjadi orang yang mulia. Salah satu jaminan kemuliaan adalah dengan Al-Quran. Bersahabat sama Al-Quran, berteman sama Al-Quran. Jangan lewat satu hari belum baca Al-Quran. Belum bisa baca, masih bisa simak, dengar murattal, dengar suara Al-Quran dari YouTube yang sudah jutaan ada di YouTube. Tinggal kita dengar dan simak, pahalanya sama. Yang membaca Al-Quran dan simak mendengar mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan, walaupun tidak faham isi Al-Quran sama sekali. Berarti tidak ada rugi sama Al-Quran. Baca, dengar, dapat pahalanya setiap satu huruf 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti jemaah sekalian, dengan keberkahan Al-Quran, Allah akan berkahi rezeki kita, Allah berkahi umur kita, Allah berkahi keluarga kita. Jujur saja, saya dari keluarga bukan keluarga Al-Quran. Ayah saya bukan kiai, bukan ulama. Ayah saya seorang pedagang di pasar biasa. Keluar dari habis subuh, cari nafkah, urus keluarga. Sekolah pun tidak lanjut sekolah sampai kelas 3 SD. Ibu saya sama sekali tidak pernah masuk sekolah. Sampai usia ibu saya 40 tahun masih belum bisa ngaji, belum bisa baca Quran. Coba orang Arab yang bisa baca Quran, gimana orang Indonesia? Tapi Allah anugerahkan keturunan, alhamdulillah 12 timnas, 9 laki dan 3 perempuan. Dari 12 alhamdulillah ada 10 penghafal Al-Quran 30 juz. Ayah ibu saya, apalagi ibu saya mulai belajar
mulai belajar dari nol. Sampai ibu saya berkata, "Iman nanti saya bisa." Bisa. Rata-rata para nabi membawa dakwah agama, membawa dakwah Islam, membawa dakwah la ilaha illallah sesudah usia mereka 40 tahun. Rata-rata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai belajar mendalami agama di atas usia 40 tahun. Bukan sejarah. Berarti sebenarnya di usia 40 tahun Quran bukan berarti sudah habis belajar. Justru banyak orang mulai belajar di usia 40 tahun. Sampai alhamdulillah sekarang ibu saya dan ayah saya dua-duanya menjadi penghafal Al-Quran dan mereka sudah bisa membaca dengan baik. Dan tak pernah saya datangi ke rumah pagi, siang, sore, malam pasti ibu saya lagi ngaji. Kalau tidak ada tamu di rumah datang, pasti ibu saya lagi ngaji. Dan punya wirid setiap hari tidak boleh habis dan berlalu sampai khatam suratul Baqarah. Rutin. Kenapa? Karena dia mengikuti bersabda Rasulullah SAW, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-baqarah." Bawalah suratul Baqarah. Bacalah rutin suratul Baqarah. Karena barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia telah membawa keberkahan. Berkah yang dahsyat tidak dibatasi. Dan barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah, kata Rasulullah, bakal nyesal. Mau gak jadi orang nyesal? Wala tastati'uha al-batalah. Orang yang selalu jaga suratul Baqarah akan suratul Baqarah menjaga dia. Tidak akan bisa digoda dan diganggu. Sampai kata Rasulullah, tukang sihir tak bisa melawan suratul Baqarah. Tukang dukun tidak bisa melawan suratul Baqarah. Jin dan syaitan pun lari dari rumah yang dibacakan dalamnya suratul Baqarah. Belum bisa baca, setel CD dari HP atau dari CD murattal atau dari mana yang kita bisa setelkan di dalam rumah kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wal baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru asy-syaitanu min." Rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, syaitan kabur, lari. Kalau syaitan lari dari rumah kita, berarti yang datang siapa? Malaikat, penggantinya malaikat. Kalau malaikat ada di rumah kita, aman, adem, damai, sakinah, mawaddah, warahmah, dan insyaAllah keturunannya menjadi anak saleh-saleh. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia subur. Tinggal kita mengisi apa. Subur untuk apa saja. Mau kebenaran bisa ditanam dan berhasil. Mau kebatilan bisa ditanam dan bisa berhasil. Mau isi iman bisa ditanam dan bisa berhasil. Mau isi kemunafikan bisa diisi dan bisa berhasil. Tanah kita subur, tapi suburnya bebas. Semuanya serba bisa. Musuh Islam bekerja keras dan memanfaatkan kesuburan negeri kita Indonesia, dan kita pun harus bekerja keras memanfaatkan kesuburan negeri kita Indonesia. Jangan kalah sama batil. Jangan kalah sama orang-orang yang hobi batil. Kita kan Islam di atas kebenaran. Cahaya iman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita sudah memiliki agama yang luar biasa sempurna. Musuh Islam targetnya menghancurkan Islam, tapi kita orang Muslim tidak ada niat untuk
Tapi kita niat memakmurkan Islam, membangkitkan Islam, membawa akhlak Islam yang terbukti Islam itu rahmatan lil alamin. Betul? Biar mereka bertarget untuk memusuhi kita, biar mereka berencana membunuh kita, biar mereka berkeinginan menghancurkan kebersatuan kita, tapi tetap kita tidak balas dendam. Kita membalas dengan baik dan kita terus berjuang dan kita buktikan kepada mereka kita tidak ada yang mampu menghalangi perjuangan kita sampai kita mati. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita bahkan mati kita lillah, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Mau gak Bapak Ibu jadi orang mulia? Kunci kemuliaan jaga moral. Bapak Ibu tahu nggak acara Hafiz Indonesia? Tahu kan? Kira-kira Bapak Ibu senang nggak dengan anak-anak Hafiz Indonesia? Cinta mereka? Kira-kira anak-anak Hafiz Indonesia mulia nggak di mata Bapak Ibu? Apa yang membuat mereka mulia? Apakah karena mereka keturunan kerajaan, keturunan kesultanan, dari keluarga kaya raya, anak pejabat? Apa yang membuat mereka mulia di mata Bapak Ibu? Karena Al-Quran. Dan saya yakin kalau ada salah satu peserta Hafiz Indonesia berkunjung ke masjid ini, pasti semua bahagia dan senang. Mau bersalaman, mau berfoto, mau minta doanya, padahal mereka anak-anak. Dan ini salah satu manfaat subur Indonesia. Kita bisa bangkitkan program Al-Quran melalui anak-anak. Dan mohon maaf, itu yang tidak disukai oleh musuh. Saya bisikinnya, boleh? Ini tidak disukai oleh musuh. Kalau yang dewasa sama tua menjaga Quran itu wajar. Tapi kalau anak-anak cinta Quran, anak-anak berakhlakul Quran, bagi mereka itu bahaya. Kenapa? Karena bukan hanya masa sekarang yang terjadi kemakmurannya, sampai generasi berikutnya insya Allah makmur kehidupannya karena berkahnya Al-Quran. Dan mereka ingin menghancurkan akhlak anak-anak kita. Tapi ternyata anak kita mengalih kepada Al-Quran. Anak-anak Hafiz Indonesia datang dari kampung biasa-biasa, bersama anak di lingkungan suka main bola, main macam-macam, pulang dari acara Hafiz Indonesia mempengaruhi anak-anak di kampungnya. Dari kemarin anak main bola dan main bersama, akhirnya sekarang bersama-sama ikut belajar Quran dan ngaji. Satu anak yang keluar dari kampung, tapi bisa satu anak begitu kembali mempengaruhi ratusan anak di kampung itu. Tujuh tahun berturut-turut acara Hafiz Indonesia, dan insya Allah akan masih berlanjut. Dan subhanallah, setiap tahun Allah tunjukkan keajaiban anak-anak. Setiap tahun sampai tim-tim berfikir sudah kehabisan lagi anak-anak Hafiz Indonesia. Tidak ada lagi bahan, tidak ada lagi anak-anak yang bisa baca dan hafal Quran. Saya bilang insya Allah ada, dan selalu Allah anugerahkan. Dan ternyata setiap tahun kita menemukan anak ajaib. Jangankan hafal Quran, nomor ayatnya, halamannya, kanan kirinya, atas bawahnya, bahkan hafal sampai hafal hadis-hadis Rasulullah SAW.
Sampai yang buta pun Allah tunjukkan keajaiban. Seperti Aida, Kaila dan lain sebagainya. Mereka buta, tapi coba bacaan Al-Quran gimana? Indah suaranya, bagus bacaannya, jelas hurufnya, sempurna tajwidnya. Padahal mereka rata-rata anak-anak. Tanggal 17 Agustus kemarin, pas hari kemerdekaan, saya diundang mengisi acara doa untuk negeri di TVRI. Saya ketemu sama Kaila. Begitu senangnya bisa bertemu kembali. Dan saya tanya sama Kaila, karena waktu dia ikut acara hafal Indonesia belum hafal 30 juz. Waktu itu, waktu dia menjadi peserta baru hafal 8 atau 7 juz kalau tidak salah. Begitu saya bertemu tanggal 17 Agustus kemarin, saya tanya, Kaila, sudah berapa juz sekarang? Fikiran saya, mungkin sudah 10, ada tambahan 2 juz, ada tambahan 3 juz, atau tambahan 5 juz. Dia jawab, Alhamdulillah, sudah tamat hafal 30 juz. Buta. Sampai pernah saya tanya, Kaila, berapa banyak baca Quran dalam sehari? Dia berkata, saya baca setiap hari 5 sampai 7 juz. Saya kaget. Tidak kebanyakan, banyak banget. Sampai saya kata, Kaila, sebenarnya kamu sudah punya usul sama Allah. Kalau kamu bilang sama Allah, ya Allah mohon maaf, saya orang buta dan bisa baca Quran, pasti Allah maafkan. Tahu nggak jawabannya apa? Mohon maaf saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak baca Quran. Mohon maaf Bapak Ibu, alasannya apa? Alasannya apa? Sudah berapa kali baca Quran dalam sehari? Berapa kali khatam? Saya pernah diundang satu acara di daerah Jawa, acara syukuran. Saya hadir. Pas di tempat dikasih tahu, acara syukuran ini anak kami sudah khatam 30 juz. Masya Allah. Saya ingin ketemu anak itu. Ayo, mana dia? Saya ingin tes bacaannya dan hafalan. Begitu saya mau tes, malah datang bapaknya. Syekh, ngapain? Lagi tes, katanya khatam sudah 30 juz. Dan bukan hafal, salah faham Syekh ini. Apa? Ini kita punya budaya, kalau anak-anak kita sudah khatam baca Quran 30 juz, kami bikin acara syukuran. Dan ini seumur hidup 1 kali. Subhanallah, 1 kali seumur hidup khatam Quran bikin acara syukuran. Na'udzubillah min dzalik. Seolah-olah kita ajarkan kepada anak kita, cukup 1 kali seumur hidup khatam Quran, tidak usah baca lagi. Padahal di Islam sangat dianjurkan minimal mengkhatam Al-Quran 1 bulan 1 kali, dan itu menjadi rutin sampai mati. Berarti 1 hari berapa? 1 juz. Bukan seumur hidup 1 kali. Saya pernah baca manaqib Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan sampai 60 kali. 1 bulan 60 kali. Berarti sehari berapa? 2 kali khatam. Bapak Ibu mazhab Syafi'i, Bu Syafi'i, Pak Syafi'i, semua Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i sudah berapa kali khatam? Katanya Syafi'i.
Syafi'i masih mana? Berapa kali khatam? Oh ya, mungkin saya salah. Maksud Bapak Ibu kami ikut fikih saja. Kalau amalan belum. Mohon maaf, kami ikut fikih Syafi'i, tapi yang lain belum siap. Kadang-kadang kalau saya berfikir, tidak bisa membayangkan ada orang Muslim bisa lewat 1 hari tidak baca Quran, bisa lewat 1 hari belum bisa khatam 1 juz. Padahal membaca dan mengkhatam itu sebenarnya sangat mudah. Walaupun kita tidak faham sama sekali isi Al-Quran, sama sekali tidak faham artinya, tidak faham terjemahannya, hanya baca atau dengar, tetap dapatkan pahala setiap 1 huruf 10 kebaikan. Masih bata-bata, belum lancar bacaannya, boleh tingkatkan pendengaran, sering simak, dengar. Kalau boleh saya usulkan sambil mendengar ayat suci Al-Quran, bukakan Al-Quran. Misal lagi simak suratul Baqarah, bukalah suratul Baqarah sambil lihat. Tak usah ikut baca, cukup simak, bagi pandangan mata yang melihat ayat. Pasti banyak di YouTube ada rekaman-rekaman yang bisa mengulangi berkali-kali bacaan. Ada rekaman-rekaman buat anak-anak. Ada rekaman-rekaman yang tidak terlalu cepat, yang kita mampu mengikutinya dan kita mampu memperhatikan ayatnya. Tak usah cari ayat, karena ada yang bacanya cepat, ada yang bacanya lambat. Tinggal kita pilih yang cocok dengan kita. Bahkan kami buat 1 channel. Mohon nanti Bapak Ibu berkenan dibuka di YouTube buat anak-anak kita. Animasi, ada hafiz dan hafizah. Silahkan buka di YouTube. Nanti jangan lupa subscribe ya. Ya buat anak-anak kita supaya belajar apa isi acara hafiz-hafizah. Animasi hafiz-hafizah di YouTube isinya adalah akhlakul Quran, amalan sehari-hari, bagaimana menjadi anak berbakti, bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana bisa menjadi anak saleh-salehah, bagaimana bisa menghafal Al-Quran dan belajar ngaji, ada di semua di sini. InsyaAllah sangat bermanfaat. Dan ini semua upaya dan ikhtiar memberi yang terbaik, memfasilitasi kemudahan untuk kita belajar Al-Quran. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan syiarkan 1 gerakan selama 40 hari. Namanya gerakan sedekah subuh selama 40 hari. Dan setiap hari saya akan kirimkan doa. Semua orang yang bergabung dalam grup ini, saya akan kirimkan doa. Sekalian kita belajar menghafal surat Tabarak Al-Mulk selama 40 hari. Artinya setiap hari cuma 1 ayat. Al-Mulk Tabarak 30 ayat, kita selesai hafal 30 ayat. Nanti 10 hari tersisa sampai menuju 40 hari untuk menguatkan hafalannya, mengulangi berkali-kali sampai insyaAllah tamat 40 hari. Setiap hari kita menjalani ibadah sedekah subuh, menjalani doa bersama, dan sekaligus kita hafal juz atau hafal surah Tabarak Al-Mulk. Tujuan saya apa membuat hafal surat Al-Mulk? Karena surat Tabarak Al-Mulk adalah surah yang menjaminkan kita selamat dari siksa kubur. Mau enggak Bapak Ibu disiksa di kubur? Mau selamat? Mau kuburannya yang tanah, pasir, sempit dan gelap Allah ubahkan kun fayakun menjadi taman dari taman surga? Jaga surat Tabarak Al-Mulk, cuma 30 ayat. Kalau saya baca surat Tabarak Al-Mulk 4 sampai 5 menit selesai. Bapak Ibu merasa belum bisa begitu baca, belum begitu lancar, tak apa-apa. Simak, dengar. Kira-kira susah gak dengar Al-Quran? Tak susah. Apalagi sekarang HP bisa isi Al-Quran 30 juz. YouTube tinggal kita surat Tabarak Al-Mulk
sudah baca atau bisa simak suratul Mulk. Baru tidur malam hari. Seandainya meninggal malam itu, insya Allah dijamin selamat dari siksa kubur. Faham Bapak Ibu? Kira-kira bisa diamalkan? Termasuk Al-Fatihah. Boleh jadikan wirid kita untuk hajat kita, kesembuhan kita, untuk memudahkan urusan kita. Al-Fatihah bukan hanya sebuah surah yang kita bacakan dalam salat, tetapi Al-Fatihah berupa doa, karena dari awal sampai akhir semuanya doa. Bahkan orang awam yang tidak bisa berdoa, yang tidak pandai berdoa, tidak mampu berdoa dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang sempurna, apalagi hafal Asmaul Husna, belum tentu. Cukup membaca Al-Fatihah mewakili semua doa. Baca Al-Fatihah mewakili semua doa. Hidupkan rumahmu dengan setelkan Al-Quran. Jangan Al-Quran hanya dikenal di dalam rumah kita kalau ada orang meninggal dunia saja. Kadang-kadang kebiasaan, mohon maaf, apalagi ibu-ibu bangun pagi-pagi, kebanyakan mau habis subuh sampai satu rumahnya malah dia setelkan dangdut sampai joget-joget. Astagfirullahaladzim. Ganti dengan setelkan Al-Quran, ganti dengan setelkan suratul Baqarah, supaya semua syaitan dan gangguan di rumah kita diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi berkah. Kedatangan rezeki jadi berkah, kedatangan tamu jadi berkah, kedatangan kemudahan jadi berkah, semuanya jadi berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca lagi dan silahkan masing-masing hadirkan niatnya. Yang bawa botol air, buka tutupnya. Dan kali ini saya ijazahkan, saya akan kasih ijazah berobat dengan suratul Fatihah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nunggu lagi guru, habib, syekh, siapapun. Bapak Ibu bisa membawa ijazah, bawa pulang dan amalkan suratul Fatihah. Kalau belum sakit, insya Allah menjadi tercegah dari segala bahaya dan penyakit. Kalau sakit, insya Allah menjadi wasilah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita yang hamil boleh sampai usap
minimal 7 kali sampai 40. Insya Allah diberkahi oleh Allah keturunannya. Dahsyat suratul Fatihah, surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Suratul Fatihah tidak ada yang lebih mulia daripada suratul Fatihah di dalam Al-Quran. Silahkan niat masing-masing hajatnya. Yang merasa ada sakit di bagian kakinya, kepalanya, dadahnya, perutnya, apapun di mana sakitnya, boleh letakkan tangan yang kanan di posisi sakit dan kemudian sama-sama kita baca Al-Fatihah. Dan nanti pas pulang itu diteruskan, masing-masing boleh dibaca 3 kali boleh, 5 kali boleh, tapi kalau boleh saya usulkan 7 kali. Termasuk minum air. Setiap Bapak Ibu minum air, jangan langsung minum begitu saja, tapi baca Al-Fatihah di dalamnya. Cara membaca Al-Fatihah dalam air seperti ini. Botol atau gelas, seperti mendekati gelas dengan mulut, bukan jauh tapi mendekati dengan mulut. Untuk nanti di rumah Bapak Ibu masing-masing baca Al-Fatihah di dalam air, di dalam gelas maupun di dalam botol. Dan kita baca dalam keyakinan Allah angkat apa yang kita hadapi, sakit, menderita, atau ada masalah, ada hajat, apapun. Dan tolong biasakan anak-anak kita seperti ini. Boleh 1 kali baca, boleh 3 kali, boleh 5 kali, tapi kalau boleh 7 kali. Karena menemukan banyak keajaiban penyembuhan dengan baca Al-Fatihah 7 kali. Letakkan tangan kanan di mana rasa sakit, apapun sakitnya, tangan, kaki, kepala, dada, apa saja. Kalau insya Allah tidak ada sakit, boleh taruh tangan kanan di atas dada, di atas hati kita, supaya Allah berikan ketenangan di hati kita. Kalau hati ini tenang, insya Allah seluruh tubuh kita menjadi tenang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Nanti di rumah saya ijazahkan kepada semua Bapak Ibu, boleh amalan ini dijalankan, tetapi karena sekarang kita baca 1 kali, tapi nanti di rumah bebas. Mau 1 kali boleh, mau sepuasnya boleh, mau 7 kali, mau lebih pun boleh, tidak masalah. Untuk apa saja hajat kita, karena Al-Fatihah mewakili semua doa. Kalau ada hajat kita berdoa kan? Kalau tidak bisa berdoa dengan kata-kata yang paling indah, yang terindah, yang sempurna, Al-Fatihah mencukupi semua doa yang kita inginkan. Terus yang kedua, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat dijamin masuk surga dan tidak ada yang mampu menghalanginya. Sudah baca ayat kursi habis salat? Kadang-kadang ya, kadang lupa. Mohon mulai hari ini jangan tertinggal lagi. Walaupun lagi buru-buru mau cepat keluar dari masjid atau musalla, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam sampai selesai, langsung baca ayat kursi. Habis itu keluar. Terus zikir yang lain tak apa-apa sambil jalan. Subhanallah 33 sambil jalan. Alhamdulillah 33 sambil jalan. Allahu Akbar 3 sambil jalan. Tapi ayat kursi jangan tertinggal habis salat fardu. Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa iyyamun. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat dijamin masuk surga dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya. Subhanallah. Satu ayat jaminan masuk surga. Kapan lagi dibaca ayat kursi selain habis salat? Di saat tahu tak pahalanya? Tak tahu ya? Cuma baca. Kami hanya baca. Tahu pahalanya? Enggak. Tahu ilmunya? Tidak. Cuma ikut-ikutan. Sekarang sudah tahu ilmunya. Apa ilmunya? Man qara'a ayat al-kursi 'inda an-nawm kana lahu min Allah hafiz wa la yaqrabuhu syaitan. Barang siapa yang membaca ayat kursi di saat tidur akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Jangankan digoda, didekati pun tak berani. Ketika baca ayat al-kursi, Allah tutupi seluruh badan kita dengan cahaya dan syaitan pun tidak bisa tembus dan tidak bisa dekat. Anak-anak kita sudah terlanjur tidur belum baca ayat kursi, boleh ibu-ibu, bapak-bapak sambil usap kepalanya dan badannya bacakan ayat kursi. InsyaAllah anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tahu ilmunya? Tolong jaga. Yang terakhir, ada satu ramalan
Rasul tidak pernah tinggalkan. Setiap mau tidur tidak pernah tertinggal. Sampai kata Siti Aisyah, sampai Rasulullah di saat sakratul maut masih mengamalkan amalan itu. Saking mulianya, jaminan kesembuhan, jaminan selamat dari godaan syaitan dan jin, dari godaan makhluk halus, dari berbagai macam bahaya dan keburukan. Bahkan insyaAllah tubuh badan kita terangkat segala penyakit dan digantikan oleh Allah dengan nikmat sihat dan afiat. Dan amalannya sederhana, kita praktik bersama. Dan ini diamalkan di saat mau tidur malam hari. Contohnya begini, tangannya begini, merapat dan dirapatkan ke mulut. Bukan begini, tapi begini, dirapatkan begini. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sudah? Tiup 3 kali. Tiup, bukan melundak ya. Tiup 3 kali dalam pandangan. Habis itu usap kepalanya, wajahnya sampai ke ujung kaki. Kalau bisa depan dan belakang. Kalau belakang sesuai kemampuan, tidak usah maksa-maksa. Tidak usah maksa. Dan ketika menggerakkan tangannya untuk usap badan, di mana posisi sakit, lebih lama. Sudah jelas? Sekali lagi. Satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup 3 kali. Seluruh badan sampai ujung kaki, depan dan belakang. Belakang sesuai kemampuan. Sudah berapa kali? Berarti tinggal 1 lagi. Jadi berapa? Jadi 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 3 kali. Badan ujung kaki. Habis itu baru berbaring tidur. Baca ayat ini dan amalan ini dalam keadaan wudu boleh, tidak wudu boleh, dalam keadaan suci boleh, mohon maaf tidak suci boleh, menghadap kiblat boleh, tidak menghadap kiblat boleh, bebas. Di tempat tidur, baru habis itu berbaring. Ini amalan Bapak Ibu. Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Mohon maaf kalau Bapak Ibu amalkan, seandainya tidak dapat manfaatnya sama sekali, cuma dapat 1, meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup. Mau enggak kita meniru Nabi Muhammad? Sudah cukup, tidak usah cari manfaat yang lain.
Meniru Nabi Muhammad dijamin dapat keberkahannya. Tak mungkin ada amalan yang diamalkan oleh Rasul dan kita tiru, tak mungkin sia-sia. Pasti dapat manfaatnya. Perlindungan, persumbuhan, gangguan sihir, gangguan jin, apapun Allah akan berikan keberkahan. Cara itu yang saya sampaikan itu bukan dari saya, tapi cara itu langsung dipraktik oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada berikutnya, sampai kepada guru saya, dan guru saya pun sampaikan kepada aku, dan saya ijazahkan kepada bapak ibu. Terima ijazah? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan 3 amalan yang tadi, ayat kursi, Al-Fatihah, dan kemudian surat Al-Mulk, termasuk yang terakhir Qul huwallahu ahad, atau bahasa kita 3 Qul. Di Indonesia semua serba singkat, 3 Qul. Pas saya dengar pernah satu ustaz bilang 3 Qul. 3 Qul apa? Kok saya cari dalam Quran, mana ada surah namanya 3 Qul? 3 Qul. Apa 3 Qul? Ya astagfirullahaladzim. Habis ustaz, maaf, apa itu 3 Qul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Astagfirullahaladzim. Bisa saja Indonesia semua disingkat. Sampai nama-nama semua orang minta, kirim kepada saya telefon, ada sebentar lagi anak kami insyaallah mau lahir, tolong doakan dan minta nama. Saya kasih nama Muhammad kalau laki-laki. Perempuan, ini perempuan, saya kasih Fatimah boleh, Aisyah boleh, nama-nama yang bagus dan indah. Cuma satu ya, kita biasa 3 nama. Oh, mau 3 nama, boleh. Saya satu teman sahabat saya minta buat anaknya, saya kasih nama Maulana Ali Jabir. Dia sultan. Anak itu sampai sekarang usianya 8 tahun. Masya Allah, begitu kata saya dia belum. Padahal saya waktu katamu dia masih anak kecil bayi. Saya kasih nama itu Maulana Ali Jabir. Dia langsung bangga dan sampai besar anaknya. Saya kenal sama bapak, sahabat saya lama. Tapi yang menjadi aneh, ketika kita memberikan